Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 211, beri aku penjelasan. Asal-usulnya sangat misterius. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam kekosongan Yin yang saat ini, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik yang mencapai puncak alam kekosongan Yang. Namun tidak seorang pun dari mereka yang memahami asal mula. Sekarang, Jian Wushuang, seorang pria yang baru saja berada di alam pil emas primordial, telah memahami asal-usul. Orang-orang menatap dengan ketakutan pada sosok di bawah yang perlahan terbang ke arah mereka. Meski melihat Jian Wushuang berjalan di udara, mereka tidak merasa terkejut. Lagi pula, Jian Wushuang mampu memahami asal-usul, meskipun dia berada di level pil emas, dapat dipercaya dia bisa terbang karenanya. Saat berikutnya, dia sudah muncul di hadapan para ahli top. Jian Wushuang, dengan ekspresi acuh tak acuh, melayang di kehampaan, menatap para ahli dari 12 dinasti Barat Laut dan Sekte Lama. Yang mulia dari 12 dinasti Barat Laut, saya menuntut penjelasan. Jian Wushuang berkata dengan suara yang sangat dingin dengan api yang menyala-nyala di matanya. Perburuan paling timur diadakan di lembah langit oleh 12 dinasti Barat Laut, jadi Jian Wushuang tahu bahwa para ahli dari 12 dinasti Barat Laut harus mengawasinya di kekosongan terdekat. Pada saat ini, para pembunuh menara bulu darah menyusup ke medan perang perburuan paling timur untuk membunuhnya, namun para ahli dari 12 dinasti Barat Laut tidak bereaksi terhadap penyusupan ini. Bagaimana mungkin Jian Wushuang tidak marah? 12 dinasti Barat Laut melakukan perburuan paling timur dengan cara seperti ini. Mereka benar-benar tidak bisa melindungi para jenius yang menghadiri perburuan paling timur dan membiarkan mereka dibunuh oleh orang lain dengan bebas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, para raja dari 12 dinasti Barat Laut tampak malu. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Jian Wushuang, karena mereka jelas tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab atas hal itu. Mereka seharusnya memberikan penjelasan pada Jian Wushuang. Jian Wushuang. Suara yang sangat keras terdengar. Itu adalah raja dari kekaisaran pembunuh dewa, pria yang sembrono. Namun, dia tidak sombong seperti sebelumnya, menatap Jian Wushuang dengan penuh permintaan maaf saat ini. Atas apa yang terjadi hari ini, kami, 12 dinasti Barat Laut, mohon maaf dengan sepenuh hati, tetapi kami harus menjelaskan bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Kami tidak bisa memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Yang bisa kukatakan padamu adalah, kekuatan yang ingin membunuhmu sudah jauh di luar jangkauan daya tahan kita. 12 dinasti Northwestern bagaikan semut di hadapan kekuatan itu. Kekuatan itu bisa membuat kita binasa tanpa keringat. Kekuatan itu ingin membunuhmu dan kami tidak mampu menghentikannya. Setelah berkata demikian, lelaki kurang ajar itu mengembuskan napasnya dan langsung menutup matanya. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia mengerti sesuatu dari apa yang dikatakan raja dari kekaisaran pembunuh dewa. Bukan hanya menara bulu darah yang ingin membunuhnya tetapi sekarang ada kekuatan lain yang jauh lebih berbahaya yang mempunyai tujuan yang sama. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga 12 dinasti Barat Laut sangat ketakutan karenanya. Oleh karena itu, meskipun menara bulu darah menyusup ke medan perburuan paling timur untuk membunuhnya, mereka tidak berani menghentikan kejadian itu. Benar-benar ada kekuatan yang lebih mengerikan di balik menara bulu darah, gumam Jian Wushuang dalam hati. Dia telah menduga bahwa menara bulu darah tidak sesederhana yang terlihat. Dugaannya sekarang akhirnya terkonfirmasi. Namun, apa yang tidak diduga Jian Wushuang adalah bahwa kekuatan di balik menara bulu darah begitu kuat. Bahkan Sekte Pedang Belantara, salah satu dari 8 sekte teratas di Nanyan, tidak dapat membuat 12 sekte Barat Laut ketakutan sehingga mereka tidak mampu membalas. Setelah memikirkannya, Jian Wushuang mengerti mengapa 12 dinasti Barat Laut tidak membantunya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Disi. Disi masih duduk di kursi, menatap Jian Wushuang. Matanya penuh dengan permintaan maaf dan rasa malu. Jian Wushuang sedikit mengangguk ke arah Disi. Dia tahu bahwa Disi terpaksa tidak membantunya. Ternyata, ada begitu banyak orang di dunia yang ingin membunuhku, Jian Wushuang mencibir dan berkata. Baru sekarang kau menyadarinya. Sebuah suara dingin terdengar dari kekosongan di sampingnya. Grey Robe lah yang berbicara. Jian Wushuang menoleh ke arah lelaki berjubah abu-abu itu, menyipitkan matanya dan berkata, jika tebakanku tidak salah, kau adalah tuan jubah abu-abu dari menara bulu darah. Grey Robe berkata dengan dingin, kau menyanjungku. Jian Wushuang, di luar dugaanku kekuatanmu telah meningkat ke tingkat yang begitu tinggi. Meskipun kita telah mengirim semua pembunuh elit, mereka runtuh pada pukulan pertama. Jika aku tahu kau akan mencapai level seperti itu, aku tidak akan meremehkanmu dan membunuhmu sendiri. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, kata Jian Wushuang. Tidak terlambat. Aku bisa menyingkirkanmu sekarang juga.
Ketika Grey Robe mengatakan itu, sebilah pisau berwarna merah darah muncul di tangannya. Sementara itu, ledakan aura alam yang void meledak dengan kuat. Aura yang membumbung tinggi menyebar. Alam kekosongan yang jauh lebih kuat daripada alam kekosongan Yin. Jian Wushuang merasakan ledakan aura, niat bertarung muncul di matanya yang dingin. Bagus, aku ingin melihat seberapa kuat seorang ahli di alam void yang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jian Wushuang melangkah maju dengan ganas. Dia telah menggabungkan 4 jenis esensi pedang dan secara bersamaan memahami sumber jalan pedang. Oleh karena itu, dia memancarkan esensi pedang yang menderu pada saat ini. Esensi pedang yang menakutkan membentuk badai besar antara langit dan tanah, tidak menyebar untuk waktu yang lama. Sementara pertempuran di medan pertempuran perburuan paling timur baru saja mulai berkecamuk, puluhan tokoh berjubah ungu berusaha sekuat tenaga untuk bergegas dari kekosongan dataran paling timur menuju lembah langit. Di tengah-tengah sosok berjubah ungu itu, seorang pria duduk di atas burung kondor awan ungu. Dia adalah Wang Yuan. Sialan. Kekuatan di balik menara bulu darah begitu kuat. Seharusnya aku tahu bahwa mereka tidak akan melepaskan adik ketiga dengan mudah. Memang, menara bulu darah telah mengambil tindakan, dan memilih untuk membunuhnya dalam perburuan paling timur. Tapi untung saja pembunuhnya berasal dari menara bulu darah dan para ahli dari pasukan itu belum turun tangan dalam pertempuran ini. Adik ketiga punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saya harap adik ketiga bisa bertahan. Wang Yuan tampak khawatir. Awalnya dia tinggal dengan nyaman di Istana Naga, namun tiba-tiba menerima pesan bahwa sejumlah besar ahli telah berangkat ke dataran paling timur. Wang Yuan segera menduga bahwa menara bulu darah sedang mengincar Jian Wushuang. Oleh karena itu, dia segera membawa ahlinya ke sini. Saya tidak tahu mengapa Istana Kaisar Suci ingin membunuh adik ketiga. Kakak ketiga sekarang hanyalah seorang pendekar di alam inti emas primordial. Terlebih lagi, leluhurnya lahir di Istana Markis Pedang di dinasti Tianzong. Bagaimana dia bisa menyinggung Istana Kaisar Suci? Wang Yuan bergumam bingung pada dirinya sendiri. Dia jelas tahu bahwa kekuatan mengerikan di balik menara bulu darah adalah Istana Kaisar Suci. Bahkan dia dan sektenya sangat takut terhadap Istana Kaisar Suci. Bagaimana mungkin penguasa yang mengerikan seperti itu ingin membunuh Jian Wushuang, seorang pria yang baru saja mencapai alam inti emas primordial? Itu tidak masuk akal. Tidak peduli betapa bingungnya Wang Yuan, itulah yang dilakukan Istana Kaisar Suci.